Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi presentasi kami yang berjudul Konektivitas Kawasan Konservasi. Kami terdiri dari 6 anggota, yaitu M. Fadil Priyambodo, saya sendiri Suci Arsinta Dewi, Akila Fadia Repliansyah, Ferdina Humairoh, Melisa Teresia, dan M. Rizky Saputra. Tapi sebelum kita masuk ke bagian pendahuluan, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai judul dari materi presentasi kami. Konektivitas kawasan konservasi itu merupakan adanya hubungan antara wilayah-wilayah yang letaknya berdekatan dan wilayah tersebut dijadikan sebagai kawasan konservasi. Karena ini merupakan penelitian, maka kami akan bahas spesifik di daerah Sulawesi. Pertama kita akan membahas tentang jaringan MPA. Jaringan MPA atau Jaringan Marine Protected Area ini merupakan sekumpulan kawasan daerah konservasi atau beberapa lokasi yang letaknya berdekatan dan dijadikan sebagai wilayah konservasi atau pencadangan sinergis dalam skala spasial. Jadi jaringan MPA ini ada di Indonesia dan ada di beberapa titik. Kemudian wilayah ini itu sudah dilindungi oleh badan hukum, jadi kegiatannya itu semua memang sudah dirancang untuk perlindungan dan juga sudah diatur dalam perundang-undangan. Berdasarkan hasil konferensi biodiversity, maka disarankan agar Marine Protected Area ini kawasannya itu sebesar 10% dari luas perairan di dunia. Karena seperti yang kita tahu bahwa luas perairan di dunia ini lebih besar daripada luas daerah daratannya. Jadi jika dijadikan sebagai tempat konservasi itu akan sangat memungkinkan. Pada tahun 2013, Indonesia ini memiliki jumlah kawasan sekitar 15.764.210,85 hektar yang jumlahnya itu sekitar 131 kawasan dan 4 kawasan diantaranya itu terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Luasnya itu yang ada di daerah Sulawesi Selatan sekitar 757.020 hektar atau kurang lebih 5% dari total luas kawasan konservasi yang ada di Indonesia saat itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan penelitian ini. Jadi tujuannya yang pertama, untuk mengetahui kondisi dan keterkaitan biofisik yang ada di Kepulauan Spermonde dan Kabupaten Selayar. Yang kedua, untuk mengetahui wilayah mana saja yang penting untuk dijadikan daerah konservasi atau daerah perlindungan. Yang ketiga, aspek ekologi dan kelembagaan yang ada di daerah Spermonde dan Kabupaten Selayar. Kemudian, manfaat dari penelitian ini untuk mengetahui kondisi biofisik yang ada di sana. Kemudian yang kedua, untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan pengelolaan kawasan konservasi perairan. Dan yang ketiga, dengan adanya penelitian ini akan mempermudah perencanaan dan pembentukan jejaring konservasi yang ada di Kepulauan Spermonde dan Kabupaten Selayar. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Fadil Priyambodo. Saya akan menjelaskan tentang ekoregion Laut Sulawesi. Untuk kawan-kawan yang belum mengetahui apa itu ekoregion itu adalah wilayah dengan karakteristik flora, fauna, dan lingkungan yang sama. Nah, Selat Makassar memiliki kelimpahan organisme dari proses pencampuran air dari Samudra Pasifik melewati Laut Sulawesi dan masuk ke Selat Makassar. Samudra Pasifik, lalu Laut Sulawesi, lalu ke Selat Makassar. Nah, ekoregion pada Selat Makassar ini memiliki 1.785 jenis ikan karang, 23 jenis vegetasi mangrove, 2 jenis penyu, 511 jenis karang keras yang terbagi menjadi 2, yaitu pungi 46 spesies, stomatopod yang berasosiasi dengan karang 37 jenis spesies. Namun tidak ditemukan ikan karang endemik di perairan tersebut. Nah, untuk kawan-kawan yang belum tahu apa itu ikan endemik, ikan karang endemik itu berarti ikan yang terbatas yang ada pada wilayah geografis tertentu. Yang dalam artian ikan ini hanya ditemukan pada suatu daerah, yang artinya itu khusus untuk daerah tersebut ataupun khusus hanya ditemukan di daerah tersebut. Ekoregion ini juga memfasilitasi penyebaran larva sehingga memiliki nilai konservasi yang sangat tinggi dan berpotensi tinggi sebagai koridor masa depan yang mendistribusikan varian genetik yang telah mentolerir
berbagai kondisi lingkungan seperti dengan perubahan iklim global. Dengan adanya penyebaran larva, itu menyebabkan nilai konservasi yang sangat tinggi dan berpotensi tinggi. Nah, dengan harapan di masa depan, varian genetik ini memiliki adaptasi terhadap perubahan iklim global. Jadi varian genetik ini atau yang kita sebut aja macam-macam spesies populasi ini dapat beradaptasi dengan adanya perubahan iklim global di Selat Makassar. Selanjutnya, kelimpahan spesies mangrove di Selat Makassar juga memberikan kontribusi bagi berkembangnya larva dengan ketersediaan serasa dalam jumlah banyak dan diikuti dengan jumlah spesies burung laut yang mencari makan dan berkembang di hutan mangrove. Di sini dijelaskan memberikan kontribusi bagi berkembangnya larva dengan ketersediaan serasa. Untuk kawan-kawan yang belum mengetahui apa itu serasa, serasa itu adalah suatu sampah organik yang dalam artian kalau di hutan mangrove itu berarti sampah daun, sampah batang ataupun sampah akar. Di sini dijelaskan mendukung berkembangnya larva. Mengapa mendukung berkembangnya larva? Karena di sini serasa itu memberikan suatu ekosistem mangrove itu jadi memiliki kaya akan zat hara. Dari kaya akan zat hara tersebut, ekosistem mangrove sering dijadikan tempat daerah asuhan dan pembesaran biota, daerah peminjahan biota, perlindungan bagi aneka biota. Nah, dari hal tersebutlah dari serasa yang banyak itu menyebabkan dukungan untuk berkembangnya larva. Kemudian di Kepulauan Spermonde baru-baru ini juga telah ditemukan lamun dengan spesies baru yaitu Halophila sulawesi, Huffard, Erdmann, dan Gunawan 2012. Peta pembagian ekoregion Laut Meo di Indonesia. Jadi sistem klasifikasi global ekoregion Laut Dunia Meo ini dirancang oleh tim internasional termasuk organisasi konservasi besar dunia, lembaga akademik dunia, dan organisasi antar pemerintah di seluruh dunia. Nah, selanjutnya pendekatan biofisik dan pembentukan kawasan konservasi. Jadi, di sini ada dua data, yaitu data primer dan sekunder. Dan untuk data yang primer, itu ada biotik dan abiotik. Data ini diambil langsung ke lapangan, dan setelah diambil ke lapangan itu dikumpulkan untuk dianalisis dan dikelompokkan datanya. Nah, untuk data sekunder itu data yang diharapkan agar membentuk suatu daerah yang memiliki data keanekaragaman tinggi ikan karang, daerah lamun terumbu karang, mangrove yang ini tinggi, daerah pemijahan dan migrasi, daerah peneluran penyu, jalur migrasi, daerah upwelling. Setelah diambil data sekunder ini diolah melalui citra Landsat ETM, mangrove dan lamunnya, dan lalu dikelompokkan kembali, dianalisis dan dikelompokkan datanya. Dan tahap terakhir yaitu pengambilan keputusan terhadap wilayah penting perlindungan sebagai calon daerah konservasi. Biofisik kawasan perlindungan. Kesamaan biofisik menjadi faktor penting dalam kegiatan perlindungan. Di perairan Selayar dan Spermonde, salah satu indikasi untuk melihat kesamaan biofisik di kedua perairan ini dilihat dari data jenis terumbu karang. Data jenis terumbu karang yang digunakan adalah data dari tahun 1984 yang merupakan data hasil identifikasi jenis karang di beberapa daerah di bagian Indonesia Timur. Data tersebut digunakan karena menunjukkan adanya tingkat biodiversitas yang tinggi di kedua perairan dibandingkan dengan hasil identifikasi karang saat ini. Dari hasil perbandingan sebelumnya, di mana hasil identifikasi jenis karang saat ini mengalami penurunan jenis karang. Jadi ini adalah grafik dari tren tutupan karang hidup di perairan Selayar dan Spermonde. Grafik hijau menunjukkan grafik dari Selayar dan biru dari Spermonde. Untuk kejelasan grafik tersebut, bisa dilihat bahwa berdasarkan data kehadiran dan ketidakhadiran jenis karang
Pada ketiga perairan tersebut didapatkan tingkat kesamaan jenis karang di atas 70%, dengan tingkat kesamaan tertinggi yaitu dari selayar Takabonerate. Perbedaan tingkat kesamaan jenis karang dipengaruhi oleh faktor jarak dan isolasi perairan. Jarak yang semakin jauh, maka tingkat kesamaan akan rendah sebagaimana Spermonde dan Takabonerate. Kedua perairan ini menunjukkan adanya hubungan keterkaitan antara faktor arus yang bolak-balik sepanjang tahun, dan kedua daerah ini tidak terhalangi oleh daratan dan juga tidak terisolasi. Sehingga faktor-faktor ini dapat menyebabkan rekrutmen atau transfer larva dapat terjadi di antara keduanya. Konektivitas di perairan dipengaruhi oleh faktor massa air. Namun, untuk melihat apakah kedua perairan memiliki konektivitas, salah satunya dengan mengetahui sebaran larva dan kemiripan secara genetik antara populasi. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Saputra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Bisa kita lihat, ini merupakan peta arus perairan Kepulauan Spermonde, Kepulauan Selayar, pada bulan Agustus tahun 2013. Bisa kita lihat sendiri. Selanjutnya, faktor oceanografi di perairan Spermonde dan Selayar yang terjadi pada bulan Juli memperlihatkan adanya arah arus dominan dari utara ke selatan. Hal ini juga didukung dengan tingkat kesamaan jenis karang semakin rendah seiring dengan jarak yang jauh dari perairan. Di jurnal yang telah saya baca, di antara daerah Spermonde dan Selayar seperti pesisir Jeneponto, Banteng, jarang sekali ditemukan daerah terumbu karang. Hal ini bisa saja mendapat pengaruh dari lokal seperti sedimentasi dan arah arus. Selain pergerakan biota laut jenis karang, pergerakan penyu juga telah diketahui bahwa penyu merupakan hewan dengan kemampuan bergantung tinggi terhadap habitat peneluran dan migrasi. Sedangkan kita ketahui, Spermonde dan Selayar merupakan dua tempat habitat peneluran dan habitat migrasi penyu hijau. Pergerakan penyu yang memanfaatkan habitat tersebut menunjukkan adanya konektivitas habitat yang memberi ketergantungan tinggi terhadap penyu hijau. Selanjutnya, KKDP, Pangkep dan TWP Kapoposang berada di satu gugusan kepulauan yaitu Spermonde. Sebagian besar pulau-pulaunya terdapat karang tepi atau fringing reef dengan rataan terumbu karang umumnya memiliki lebar 100-200 meter. Bila mana mengacu pada rekomendasi perlindungan 20-30% pada berbagai level komunitas di daerah no-take area atau zona inti, maka Spermonde sebagai satu kesatuan terumbu karang yang saling berhubungan belum mencapai presentasi tersebut yang baru 5% perlindungan untuk terumbu karang. Perkenalkan, nama saya Akila Fadia Repliansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelembagaan kawasan konservasi, di mana perkembangan dan tingkatan kelembagaan menunjukkan adanya upaya untuk mengefektifkan pengelolaan dengan melakukan penyelenggaraan konservasi secara otonom. Sebagaimana pada TNBTR, hal ini tentunya berdampak pada alokasi anggaran yang juga semakin tinggi. Namun terjadi di dalam kawasan TNBTR ini, yaitu adalah aktivitas illegal fishing dan destructive fishing yang masih terjadi, serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Permasalahan ini terjadi karena pengaruh eksternal kelembagaan yang muncul yang diakibatkan dari usaha perikanan yang tidak terkontrol. Selanjutnya adalah dari hasil laporan LAKIP TNBTR 2013 menunjukkan bahwa anggaran yang tinggi untuk pengelolaan telah menghasilkan kinerja yang baik sebagaimana target pengelolaan. Di sini di hasil evaluasi pada tahun 2013 ini juga menunjukkan rapor merah untuk KKPD Pangkep dan Selayar, dan juga pada wilayah TWP Kapoposang dengan rapor kuning. Yang dimaksud dengan rapor merah adalah berarti pada kawasan tersebut telah memiliki kawasan dengan SK pencadang, sedangkan rapor kuning menunjukkan bahwa pengelolaan telah terbentuk dan terencana pengelolaannya pun tersedia. Selanjutnya adalah penguatan kapasitas kelembagaan, di mana peningkatan kapasitas dengan peningkatan tipe kelembagaan ini dengan tipe yang tinggi juga mewakili kewenangan mengelola anggaran yang lebih besar lagi.
Nah, di sini dimaksud kondisi ini memungkinkan didapatkan karena adanya TNBTR yang sudah memiliki kapasitas pengelolaan kawasan yang baik dan juga proses pengelolaan kawasan yang sudah panjang. Nah, kondisi ini menunjukkan adanya peluang untuk menyelenggarakan jejaring kerjasama dalam pengelolaan kawasan di perairan selayar karena memiliki sasaran perlindungan biofisik yang relatif sama, yaitu terumbu karang dan beberapa dalam satu wilayah ekoregion. Nah, dari kondisi tersebut, maka peluang untuk membentuk jejaring, tata kelola, dan perairan selayar dapat lebih mudah dan dapat juga dikembangkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia melalui pertukaran informasi. Selanjutnya adalah aspek keterkaitan biofisik menjadi dasar pembentuk jejaring. Kondisi biofisik dan keterkaitan ekologi di dalam kawasan Spermonde menjadi pertimbangan untuk penyelenggaraan konservasi dengan model jejaring konservasi lokal. Nah, di sini kesatuan biofisik perairan di beberapa kabupaten yang berada dalam kepulauan Spermonde ini juga menyediakan daerah untuk perlindungan. Faktor kesatuan biofisik ini dapat menjadi pertimbangan dalam pembentukan jejaring perlindungannya. Serta terdapat kawasan dengan kesatuan biofisik yang saling berhubungan. Di Makassar, terdapat 12 pulau-pulau kecil dan rataan terumbu karang yang telah menginventaris data biofisik dan sosial ekonomi untuk menjadi daerah rencana perlindungan. Oleh karenanya, dalam mendorong konsep penyelenggaraan perlindungan perairan dengan model jejaring perairan lokal, Spermonde ini sangat perlu dilakukan dengan kehati-hatian melalui kajian kelembagaan, ekologi, sosial, dan ekonominya yang saling terkait dan interdisiplin agar tiap sistem dan subsistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya, MOL menyatakan bahwa daerah Spermonde ini bisa diselamatkan dari eksploitasi yang berlebihan apabila dilakukan rencana manajemen yang baik sehingga mampu mengendalikan industri dengan pertumbuhan dan tuntutan pariwisata yang ada. Lalu, langkah untuk mendorong forum jejaring konservasi dengan tujuan restorasi dan pengelolaan biodiversitas habitat, komunitas, dan jenis di Spermonde merupakan hal yang cukup sulit karena mengingat kondisi kelembagaan dan pendanaan bagi pengelola. Namun, jika hal ini berhasil, maka dapat menjadi contoh juga bagi daerah yang lain. Dan berdasarkan dari uraian yang telah dipaparkan oleh teman-teman yang lainnya, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa arus dominan atau Arlindo bergerak dari utara ke selatan, sehingga ini memberikan pengaruh terhadap aliran larva dan kesamaan jenis karang yang tinggi. Dan perairan Spermonde dan juga Selayar memiliki keterkaitan biofisik akibat dari Arlindo tadi. Lalu, di Selayar dan Takabonerate, keanekaragaman jenis karangnya meningkat karena kegiatan perlindungan. Pengembangan daerah perlindungan dapat dilakukan di kedua perairan ini guna bertujuan untuk mencapai perlindungan habitat hingga 20%. Dan pengembangan ini dilakukan secara terpisah dikarenakan perbedaan ekoregion yang ada. Di Spermonde dapat dikembangkan jejaring pengelolaan perairan zona inti hingga 20% dengan tujuan agar perlindungan habitat dan restorasi habitatnya. Faktor kelembagaan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan konservasi, di mana semakin besar kapasitas kelembagaan akan semakin baik dan kelembagaan juga akan bergantung pada jenis kawasan konservasi perairan yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.